Halo, kembali lagi bersama saya Haidir. Di minggu ini, di hari yang cerah ini, selamat pagi. Di minggu tanggal 19 Agustus 2023 ini, seperti biasa saya akan memulai pagi dengan bercerita di tempat istimewa ini, di tempat kesukaan saya. Mungkin dalam beberapa video lalu sempat ada cerita tentang kehidupan saya di Jakarta. Sebelum itu saya mempunyai cita-cita sih sebelum ke Jakarta. Oke, saya mempunyai impian yang mana impian tersebut masih belum terwujudkan ya. Tapi saya akan terus berusaha. Bagaimanapun jalannya, apapun yang diberi Allah jalan untuk saya akan jalani sampai saya menemukan cita-cita saya. Entah di waktu kapan, di usia kapanpun, saya akan kejar terus sampai terwujud cita-cita saya. Lalu apa sih cita-cita saya itu? Oke, seperti yang kalian tahu, mungkin yang beberapa orang tahu, saya mempunyai cita-cita untuk pergi ke luar negeri, ke sebuah negara di mana negara itu memiliki perkembangan teknologi yang bagus. Sejak saya mengenal teknologi ya, di bagian Asia, saya memiliki cita-cita ke sana. Sempat teringat untuk kayak bagaimana aku harus ke sana, perjalanannya atau roadmap jalan pintasnya itu bagaimana. Saya terus berusaha mencari dari hal mungkin bekerja atau jalur belajar. Saya terus mencari. Pada saat itu, pada tahun 2018, pada saat saya masih bekerja di toko minimarket, itu saya berpikir untuk memulai yang namanya belajar bahasa tersebut, sehingga saya menemukan yang namanya sebuah kosakata di internet. Dan kemudian kebetulan pada saat itu saya sedang ikut pengajian bersama teman-teman saya. Di situ ada kenalan baru saya, dan dia menginspirasi juga tentang tujuan saya ke situ tersebut. Kebetulan saya terus bertanya-tanya bagaimana supaya bisa ke situ dan bagaimana caranya. Saya terus mencari-cari. Ketika saya menemukan mungkin lewat jalur bekerja, pada saat itu saya memulai dengan bahasa kosakata sederhana, atau mungkin hafalannya, bahasanya saya hafalin, cara menulisnya. Dan kemudian pada saat itu saya mencoba mengecek ke tempat bekerja tersebut ya. Ke tempat bekerja tersebut saya mengecek ruang gedungnya tersebut ada di Cikarang. Kebetulan saya pergi bersama teman saya. Pada saat itu saya mulai mencari-cari lewat website, internet. Dan pada saat itu saya berpikir untuk saya harus mengejar ini. Dengan kapasitas apapun, dengan kemampuan saya apapun, saya harus mengejar. Dan kemudian saat itu saya bekerja di minimarket dan fokus juga belajar bahasa tersebut. Oke, pada tahun 2019 setelah saya mantap untuk memutuskan resign dari minimarket tersebut, ya seperti cerita yang sudah di video-video lalu, entah resign atau apa, saya memutuskan untuk langsung melamar ke gedung tersebut. Kemudian saya mempunyai tekad. Pada saat itu kebetulan saya melalui prosedur perusahaan gedung tersebut, dan saya memulai dari tahap tes 1, yaitu tes psikotes tertulis. Seperti biasa matematika dan soal cerita seperti itu. Kemudian di hari yang sama, di pukul siang itu ada tes psikotes online, seperti tes psikologi, analogi,
yang mencocok-cocokkan, dan kemudian menggambar sebuah pohon manusia seperti itu. Dan kemudian di hari kedua setelah proses tahap 1 tes, dari tahapan pagi sampai sore, hari kedua saya balik lagi ke gedung tersebut untuk melakukan tes fisik. Setelah tes fisik, dites kesehatan seperti diambil darah kita, dicocokkan seluruh badan cocok sesuai standar apa tidak. Kemudian pada saat itu saya berjalan secara lancar, dan di hari ketiga itu ada tes kemampuan jurusan yang saya ambil. Pada saat itu saya mengambil jurusan scaffolding, mengangkat besi gitu. Saya dites angkat besi, mengangkat dengan 2 tangan senilai 30 kg lurus ke depan seperti itu. Saya tarik, wah gitu. Dan saya melihat ada beberapa orang yang jatuh dan sampai berdarah gitu. Tapi untung saya dengan bertekad, sebelum memulai tes saya selalu mendengarkan lagu yang membuat saya termotivasi, menjadikan saya kuat. Saya lancar di dalam tes itu, bolak-balik angkat besi dalam suatu jarak yang ditentukan oleh si orang yang ngetesnya gitu. Saya bolak-balik, kemudian oke lah, di tes pertama saya lolos. Tapi pas tahap kedua di siang hari pada saat tes yang sama, mungkin tenaga saya sudah habis ya, besi jatuh. Udahlah, di situ saya, apakah nilai saya bagus. Kemudian hari berikutnya, di hari keempat, tes wawancara user internal dan perusahaan negara yang saya akan tuju tersebut. Saya bercerita tentang pengalaman pekerjaan. Saya cukup insecure pada saat itu karena melihat rekan-rekan saya di sebelah saya itu pengalamannya sejalan gitu. Berbeda dengan saya, hanya pengalaman minimarket, bekerja di public area pelayanan jasa atau perniagaan. Dan teman-teman saya hanya ada yang kerja di pabrik sekarang, ada yang kerja di kapal pesiar. Waduh, saya berpikir ya udahlah, mungkin saya belum rezeki saya di situ. Saya melihat di suatu waktu yang keterima itu orang yang lebih tinggi dari saya, badannya lebih besar, dan kemudian dia punya pengalaman emang sejalan dengan yang ditentukan perusahaan. Di situ saya harus gagal untuk mewujudkan cita-cita saya. Sampai sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.